Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Fikratul Azizah dari kelas 10 LP1 akan membahas tentang bab 5 pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapakah pembawa Islam ke Nusantara Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Pertama, ada teori Gujarat oleh Prof. Dr. Jesnok Horgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snok Horgronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kerajaan yang pertama kali menerima teori ini adalah Kerajaan Samudra Pasai. Penerima ajaran agama Islam yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkin saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kesukaan politik besar. Yang kedua ada teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina Dinasti yang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga ada teori Persia oleh Prof. Dr. Husain Jajandiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Yang keempat ada teori Cina dari Prof. Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Yang kelima ada teori maritim oleh N.A. Baloch. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-11 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses perkenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Samudra Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Lerang di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuknya Kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Timbulnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dijelaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Perkembangan Islam di Peking,
Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid pesantren baik di dalam maupun di luar Jawa. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi 1. Zaman animisme dan dinamisme, 2. Zaman Hinduisme dan Buddhisme, 3. Zaman Islamisme, dan yang terakhir ada zaman Katolikisme dan Protestanisme. Dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan Kiprah Wali Songo dalam penyebaran Islam pada abad ke-15. Padahal abad ke-15 Masehi termasuk periode perkembangan Islam di Indonesia, bukan periode masuknya agama Islam ke Indonesia yang terjadi pada kurun waktu abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Berikutnya saya akan menyebutkan beberapa tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Ada Sultan Malik Al-Saleh, menyebarkan Islam pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Ahmad, 1362 sampai 1348 Masehi. Ketiga ada Sultan Alauddin Riayat Shah, 1538 sampai 1570 Masehi. Yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo menyebarkan Islam pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Yang kelima ada Sultan Alauddin, terus Datuk Tunggan Parangan. Yang terakhir ada Sultan Zainal Abidin. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Hidup sederhana. 2. Gigih dalam berjuang. 3. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. 4. Produktif dalam berkaya. Dan nomor 5, sabar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.